Keberkahan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap muslim. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kehidupan yang penuh berkah, harta yang berkah, keluarga yang berkah, dan umur yang berkah. Namun dalam perjalanan sejarah Islam, konsep keberkahan sering sekali disalahpahami sehingga muncul berbagai praktik tabaruk, yaitu mencari keberkahan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Banyak orang meyakini bahwa keberkahan dapat diperoleh dari benda-benda tertentu, tempat-tempat khusus, atau bahkan orang-orang yang dianggap suci. Keyakinan ini sering sekali didasarkan kepada cerita-cerita turun-temurun atau pengalaman pribadi tanpa dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Akibatnya teman-teman sekalian, praktik tabaruk yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin justru menyimpang dari ajaran Islam dan bahkan bisa mengarah kepada kesyirikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk memahami konsep keberkahan yang benar serta meluruskan pemahaman tentang tabaruk yang menyimpang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang berbahaya bagi akidah kita. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tabaruk yang menyimpang. Keberkahan atau barakah secara bahasa berarti kebaikan yang terus bertambah. Dalam konteks Islam, keberkahan berarti kebaikan yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan memberikan manfaat yang luas serta berkelanjutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sumber keberkahan. Semua keberkahan yang ada di dunia ini berasal darinya, bukan dari benda, tempat, ataupun manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha berkah Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk ayat pertama. Islam telah mengajarkan cara-cara yang benar untuk mendapatkan keberkahan. Di antaranya seperti yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-96. Yang kedua, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, maka ikutilah ia. Quran Surat Al-An'am ayat 155. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Yang keempat, makan dan minum dari sumber yang halal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menjaga hubungan silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini teman-teman sekalian, kita bisa memahami bahwa keberkahan bukan berasal dari benda-benda atau tempat-tempat tertentu, melainkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam Islam ada tabaruk yang diperbolehkan dan ada yang menyimpang. Mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama, tabaruk yang dibenarkan dalam Islam. Tabaruk yang sesuai dengan syariat adalah tabaruk yang memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya seperti yang pertama, tabaruk dengan Al-Quran, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Tabaruk
dengan Nabi, yaitu para sahabat pernah mengambil berkah dari rambut, keringat, dan air wudhu Nabi Muhammad saat beliau masih hidup. Tetapi mereka tidak melakukan hal ini setelah beliau wafat. Selanjutnya tabaruk dengan amal soleh, melakukan kebaikan seperti sholat, sedekah, dan zikir. Selanjutnya tabaruk dengan tempat yang diberkahi seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa memiliki keutamaan untuk beribadah, tetapi bukan berarti benda-benda di dalamnya memiliki keberkahan yang bisa diambil. Yang kedua teman-teman sekalian, tabaruk yang menyimpang dan berbahaya. Sebaliknya ada banyak praktek tabaruk yang justru bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengarah kepada kesyirikan. Beberapa di antaranya seperti tabaruk dengan makam wali. Banyak orang yang datang ke makam wali dengan keyakinan bahwa kuburan tersebut memiliki keberkahan. Mereka mengusap batu nisan, mengambil tanah dari kuburan, atau bahkan berdoa di sana dengan harapan mendapatkan keberkahan. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika tabaruk semacam ini diperbolehkan, tentu para sahabat Nabi akan melakukannya di makam Nabi Muhammad SAW. Namun mereka tidak pernah pun melakukannya. Selanjutnya tabaruk dengan benda-benda bertuah. Sebagian orang meyakini bahwa jimat, cincin, atau benda tertentu memiliki keberkahan dan bisa membawa keberuntungan. Ini adalah bentuk kesyirikan karena menganggap benda itu memiliki kekuatan sendiri selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya tabaruk dengan pohon, batu, dan tempat-tempat mistis. Dalam sejarah kaum musyrikin Arab dahulu memiliki pohon yang disebut Zatu Anwar, yang mereka yakini memiliki keberkahan. Ketika para sahabat baru masuk Islam, mereka pernah meminta kepada Nabi Muhammad agar dibuatkan pohon seperti itu. Tetapi beliau menegur mereka dengan keras. Demi Allah, kalian telah mengucapkan seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya tabaruk dengan air atau makanan dari orang yang dianggap sakti. Beberapa orang percaya bahwa air minum ataupun makanan yang telah disentuh oleh seorang tokoh tertentu memiliki keberkahan. Ini adalah sebuah keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam Islam dan bisa mengarah kepada pengkultusan individu. Teman-teman sekalian, ada dampak buruk tabaruk yang menyimpang. Di antaranya, yang pertama mengarah kepada kesyirikan. Jika seseorang percaya bahwa benda atau tempat tertentu memiliki kekuatan sendiri tanpa izin Allah, maka ini adalah syirik akbar. Yang kedua, menjauhkan dari tauhid yang murni. Praktik tabaruk yang salah membuat seseorang lebih berharap kepada benda daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memunculkan kesesatan dalam masyarakat. Mitos keberkahan yang sering sekali diwariskan turun-temurun sehingga sulit dihilangkan dan semakin menyebar luas. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, keberkahan adalah sesuatu yang hanya datang dari Allah Azza wa Jalla dan tidak bisa diperoleh dari benda, tempat, atau manusia tertentu kecuali yang telah ditetapkan dalam syariat. Praktek tabaruk yang menyimpang dapat membawa seseorang kepada kesesatan dan bahkan kesyirikan. Sebagai muslim, kita harus kembali kepada pemahaman Islam yang murni, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menjauhi segala bentuk mitos keberkahan yang tidak memiliki dasar dalam syariat.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.